Kemudian tentang formula rasa ya, antara sedih, antara di program pertama diam saja salah, banyak ngomong salah, gitu, marah-marah salah. Itu bukan begini, dalam formula rasa itu sesungguhnya ada takaran masing-masing ukurannya. Jadi manusia yang wajar ya yang ada sedihnya, ada gembiranya, ada marahnya, ada cemasnya, ya kan? Ada kecewanya, ada dendamnya, kan begitu. Itu semuanya adalah dipresentasikan. Jadi umpamanya kemarahan ada, kesedihan ada, cuman kesedihan itu adanya hanya 2,5%. Kegembiraannya 5%, ya kecemasannya 2%, sehingga semuanya itu menjadi 100%. Sehingga seorang nabi saja, Nabi Muhammad yang terbimbing oleh Tuhan, ketika istrinya meninggal nangis juga kok, sedih juga. Tapi wajar ketika prosentasenya seperti itu, yaitu 2%. Ya nangisnya hanya 1 hari, setelah itu sudah selesai. Jadi kalau ada orang yang suaminya mati tinggal nangis, ya saya curiga nih ada apa ya. Yang penting tidak berlebihan gitu. Nah kalau suami meninggal ya mungkin saya umumnya ya sebulan lah dia masih berkabung itu. Setelah itu ya udah selesai kan. Nah kalau yang berbahaya itu ketika berkepanjangan, berarti rasa sedihnya itu mengembang. Nah ini nanti yang ingin saya bicarakan juga tentang lupa. Juga lupa ada itu. Kalau lupa itu 20% loh. Lupa itu 20% dalam memori kita nih. Dikasih lupa oleh Tuhan tuh. Ya cukup banyak. Nah itu makanya nikmat. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa lupa itu juga sebagai suatu nikmat. Ya, karena ini diri kita. Ini diri kita. Ini logika kita. Ini perasaan kita dan ini memori kita. Ini semuanya adalah mempunyai peran yang berbeda-beda. Ketika suami mati sedih. Anak tabrak mobil sedih. Suami selingkuh disimpan dalam memori. Betul nggak? Sampai dulu waktu digebukin sama bapaknya juga masih disimpan. Ini lama-lama memori kan membengkak. Akhirnya kan mempengaruhi kepada emosi kita. Nah ketika emosi kita terganggu, ini langsung menyentuh diri kita. Ini otak kita menjadi off. Itu jadi persoalannya kan. Nah sehingga akhirnya ya kita mudah marah sebagainya. Bahkan sampai kita naruh uang aja lupa di mana tuh dompet tuh. Nggak inget gitu. Masak juga sudah ngasih garam dikasih garam lagi lupa. Itu sehingga kita tidak terarah semuanya karena memori kita terganggu. Nah ketika memori kita terganggu semacam itu ya sebaiknya segera hubungi psikiater aja lah. Dibantu oleh psikiater bagaimana supaya menguras semua memori yang sudah padat itu. Ini. Nah, tetapi mesti kita sadari bahwa memori yang sudah padat ini itu ada tangan Tuhan yang bermain. Menguras sendiri. Itu kadarnya 20%. Ya. Jadi artinya bahwa untung kita dikasih lupa 20%. Kalau enggak, kita mungkin gila semua nih. Kita jadi gila semua. Jadi begini. Jadi kita jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Kita sendiri ketika pindah di tempat yang baru, ketika kita berkenalan orang yang baru, kita menikah dengan seorang perempuan, itu kan masih ada proses adaptasi. Ketika kita masuk dalam situasi baru itu harus ada adaptasi.
Dan terjadi juga interaksi dalam diri kita, bukan dengan manusia tapi dengan alam semesta dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu tubuh kita berinteraksi bagaimanapun. Ketika kita mencium bau busuk, kita muntah kok. Kita bereaksi. Dari aksi bau itu kita bereaksi, akhirnya muntah. Ketika kita mendengar lagu-lagu yang lagu-lagu relaksasi, kita juga akhirnya datang rasa kantuk itu datang dari diri kita tidur nyaman. Ketika lagunya itu lagu keras, rock and roll kan gitu, ya mungkin darah kita semakin menggelegar dan sebagainya. Melihat wajah yang cantik juga menggembirakan. Kalau melihat wajah yang nyebelin, kita juga akhirnya marah. Kan ada begitu. Kita berinteraksi. Nah, yang jadi masalah adalah keberhasilan kita beradaptasi dengan lingkungan baru kita ini. Nah, di sini ketika kita menikah dengan seorang perempuan, menikahlah. Itu kan yang tadinya tidur sendirian, ada orang lain. Betul nggak? Yang tadinya saya bebas berangkat sore pulang pagi, nggak ada masalah. Kesuruh punya istri kan nggak bisa. Nggak bisa dong. Ya harus ngasih tahu dong sama istri. Saya mau ke sana ada rapat sekian jam dan pulang jam sekian, kan jelas. Jika terlambat kita telepon lagi, mama jalannya macet nih, mungkin terlambat sekian jam, kan begitu. Jadi setelah kita menikah, kita juga harus beradaptasi melepaskan berbagai kebebasan yang kita miliki tadi itu. Nah di sini makanya kita beradaptasi itu dalam tubuh kita ada dua hal yang sifatnya beradaptasi. Atau banyak nanti kita lebih lagi. Ada adaptasi yang sifatnya neurologis. Ada adaptasi fisiologis, ada adaptasi yang sifatnya sosiologis. Kalau adaptasi neurologis itu murni pemberian Tuhan. Kita tidak diikutsertakan untuk beradaptasi. Seperti hidung kita, masuk ke WC yang bau pesing, kita nggak usah marah, duduk aja, terusin aja lah, buang hajatnya, 5 menit juga hilang baunya. Kenapa? Karena hidung kita diberi potensi oleh Tuhan untuk beradaptasi dengan bau semacam itu. Tetapi kalau telinga, itu adaptasi neurologis yang memerlukan waktu lebih panjang. Ketika Bu Nike tinggal tadinya di perumnas yang senyap, tiba-tiba pindah di pinggir jalan Pantura yang 24 jam itu nggak pernah tidur, ya kan, suara mobil. Saya kira mungkin 1 bulan nggak bisa nyenyak tidurnya. Setelah itu gimana? Ya nyenyak aja. Sekalipun ada ban meletus juga nggak bangun kok. Itu adaptasi pemberian Tuhan. Nah, ada lagi adaptasi sifatnya fisiologis ya. Orang beriman yang tinggalnya di pinggir tempat sampah, makan sisa-sisa makanan, kok nggak kena diare? Ya karena imun tubuhnya sudah beradaptasi dengan kuman-kuman yang mereka makan itu. Nah, tetapi adaptasi apa yang harus kita upayakan? Adaptasi sosiologis. Iya, dengan bahasa istri kita yang baru. Istri saya orang Inggris, masa saya nggak bisa bahasa Inggris? Ya kan, kemudian juga iklimnya di sana dingin, kan begitu. Tradisinya berbeda, bahasanya berbeda, mungkin selera makan juga antara orang Indramayu dengan orang Sarang berbeda. Orang Sarang suka manis, orang Indramayu suka asin. Ini kan bisa jadi bertengkar sehari-hari. Nah, makanya kita beradaptasi. Kalau mentok tidak bisa beradaptasi, ya sudah win-win solution saja. Masaknya jangan manis, jangan asin, kan gitu. Sudah bisa makan bersama. Tapi di mejanya ada tambahan mangkok garam dan mangkok gula. Yang senang manis tambah sendiri gulanya, yang senang asin tambah garam sendiri, bisa makan bersama, kan gitu. Yang paling sulit itu adaptasi sifatnya keyakinan, akidah agama. Itu paling sulit. Ya, artinya solusinya ya salah satunya murtad, pindah agama. Kalau kamu beda agama, kan begitu. Selera bisa kita perjuangkan. Yang penting ada goodwill dalam diri kita.
Jadi itu adaptasi juga, ada anugerah murni Tuhan, ada juga sebagian yang diserahkan kepada kita untuk mengupayakannya. Lupa juga sama. Kalau kita ke psikiater sengaja dikuras oleh psikiater, dihilangkan dengan metode yang sudah baku bagi seorang psikiater, supaya kita emosi kita terkendali kembali dan kita jangan selalu mengingat yang lalu. Tetapi ada juga membersihkan memori kita ini melalui proses lupa yang diberi oleh Tuhan. Itu persoalannya. Makanya jadi saya sering kali untuk menganjurkan pada beberapa orang yang sedang mengalami disorder ya, kejiwaan ya, supaya banyak bekerja keras, mengalihkan semua perhatian, mengurus semua tenaga, sehingga malam hari lelah dan tidur lelap, besoknya segar lagi. Satu-satunya adalah mengalihkan perhatian, mencari kesibukan-kesibukan. Jadi nanti mana yang lebih baik? Ya, apakah lupa, apakah pembersihan memori oleh seorang psikiater? Saya kira kedua-duanya efektif, ya kan? Tetapi ini pemberian Tuhan, lupa ini yang satu karena upaya seorang psikiater bagaimana menguras memori kita. Akan tetapi kalau yang dikuras melalui proses pengobatan psikiater itu hilangnya betul-betul hilang. Tetapi kalau karena lupa pemberian Tuhan, itu sering muncul kembali dalam pikiran kita. Umpamanya ada seorang yang tadinya biasa berjudi, lalu bertobat, sudah 10 tahun. Sudah bertobat ya, sudah sholat lagi, puasa lagi, sudah jamiahan lagi, sudah baik. Setelah 10 tahun, ini kartu-kartu jurinya nongol lagi di kepalanya nih, ngajak main judi lagi. Itu jadi persoalan. Ya, maka waspadailah. Maka ketika kita sudah bertobat, sebaiknya bukan sekedar kita sudah melupakan, tapi kita harus melakukan perubahan dalam segala kehidupan kita, pergaulan kita, tempat kita dan sebagainya. Saya kira mungkin seperti itu. Makasih.